بسم الله الرحمن الرحيم أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Innal hamdalillah. Dan sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, kita panjatkan syukur kepada Allah pada malam hari ini. Allah berikan nikmat kepada kita berada dalam kondisi sehat walafiat, dan tentu kita berharap banyak kebaikan yang bisa kita lakukan dengan modal sehat, walafiat, dan kesadaran iman serta Islam yang Allah limpahkan kepada kita. Sehingga malam hari ini kita bisa melakukan silaturahim via Zoom meeting yang mudah-mudahan kita bisa jaga keistiqomahannya selama setiap malam Sabtu, insya Allah. Salat dan salam sama-sama kita tunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh teladan kepada kita, uswatun hasanah, sehingga kita bisa memiliki pedoman, petunjuk dalam kehidupan dan menapaki hari-hari kita berdasarkan sunnah-sunnahnya. Rekan sekalian, rahimakumullah, pada malam hari ini tema yang ingin kita angkat atau kita bincangkan adalah kaitannya dengan saya sebutkan fikih kuliner, walaupun mungkin kalau ada sebetulnya beberapa buku yang menyebutkan dengan tema yang sama gitu, menyebutnya fikih kuliner, walaupun kalau secara kajian-kajian kitab ya biasanya babnya bab ya mat'am atau bab ta'am, bab masalah makanan secara umum gitu ya. Tetapi karena istilah gitu, barangkali istilah kuliner ini cukup ya sudah cukup familiar oleh kita gitu. Artinya kegiatan kita, aktivitas kita dalam keseharian pasti berhadapan dengan masalah-masalah, sehingga kita perlu mengkaji terus bagaimana bimbingan syariah dalam hal ya kaitan dengan masalah kuliner ini. Insya Allah saya coba nanti mulai ininya. Rekan sekalian, kita melihat bahwa kaitan dengan kajian yang berkaitan dengan masalah fikih kuliner ini memang penting, karena sekali lagi ini hal yang sangat ya sering menjadi perdebatan ini ya, pro dan kontra dan sebagainya dalam banyak hal gitu. Tetapi kalau kita lihat ayat yang disebutkan di tema ya, dari Al-Baqarah yang ayat 168 sampai ke 172, sesungguhnya ada perintah Allah. Jadi bahasanya perintah. Ya, kalau di ayat 168-nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas kulu min thayyibati ma. Jadi ada kata-kata ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ard. Jadi makanlah apa yang ada di bumi, halal dan thayyibah, yang halal dan yang baik. Gitu ya. Ini mungkin ya cukup penting. Jadi bagaimana kata-kata halal dan thayyib ini menjadi sebuah perhatian kita tuh, dalam prinsip-prinsip dasar fikih kuliner ini atau kaitannya dengan masalah makanan. Ya, pertama kita lihat usul fikihnya, ya prinsip dasar usul fikih untuk makanan dan minuman. Ya,
Jadi ini prinsip dasar yang memang menjadi pegangan kita semua, ya. Jadi prinsip dasarnya semua yang bermanfaat, jadi kaitan dengan makanan minuman, ya. Semua yang bermanfaat dan hal-hal yang baik adalah halal. Sedangkan semua yang membahayakan dan buruk adalah haram. Ini prinsip dasarnya. Hukum asal makanan baik dari hewan, tumbuhan yang di laut maupun yang di darat adalah halal. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Gitu ya, sampai ada dalil yang mengharamkan. Ini penting. Jadi prinsip dasarnya semuanya halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, ini jadi penting ya. Nanti berbeda dengan prinsip ibadah. Ya, kalau ibadah justru sebaliknya prinsip dasar. Ibadah itu adalah haram tidak dilakukan sampai ada perintahnya. Jadi memang berkebalikan ya. Nah, kalau usul fikih untuk makanan minuman, hal-hal yang bisa atau hal-hal yang muamal sifatnya semuanya asalnya halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Nah, dalil umumnya apa? Yang pertama, ya surat Al-A'raf ayat ke-32. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian. Jadi ma fil ardi, apapun yang ada di bumi ini, ya, jami'an semuanya. Ya, buat siapa? Buat lakum, buat kalian, buat manusia semua. Ya, ini dari umumnya. Ya, kemudian ya, peletak dasar usul fikih adalah Imam Syafi'i. Ya, sehingga beliau yang menyebutkan hukum asal makanan dan minuman adalah halal. Kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulullah SAW. Karena apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama dengan pengharaman dari Allah. Ya, ini kitab Al-Um yang jadi rujukan dalam kaidah usul fikih. Ini penting. Jadi ini prinsip-prinsip dasar harus kita pegang. Ya. Nah, tapi ada hal lain yang perlu perhatian. Ada yang namanya syubhat. Syubhat itu adalah hal yang sifatnya di antara. Ya, kalau kita lanjutkan kajian hadis arba'in dan 8 akan ketemu. Ya, al-halal bayin wal haram bayin. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Wa bainahuma umurin mutasyabihat. Di antara halal dan haram ada yang syubhat, ada yang sifatnya meragukan. Jika seseorang ragu terhadap sesuatu makanan dan ia tidak diketahui apakah makanan halal ataupun haram atau jadi perdebatan, maka sebaiknya makanan tersebut ditinggalkan. Prinsip dasar ini sebetulnya prinsip dasar ini mudah ya, harus kita pegang dulu. Ya. Sesuai dengan ungkapan dari salah satu ulama terkenal Ibnu Daqiq Al-Id, ya. Apabila seseorang ragu mengenai sesuatu, ia tidak tahu apakah halal ataupun haram dan mengandung dua kemungkinan tersebut serta tidak ada petunjuk ya atas salah satu dari keduanya, maka yang terbaik ialah menjauhinya. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai kurma yang tercecer ketika beliau menemukannya di rumahnya. Ya, tidak ada kebaikan nih. Kurma tercecer di rumahnya. Kalau kita kan ya udah, ya memang karena memang ada di rumah kita mungkin milik kita. Tapi Rasul mengatakan, laula anni akhafu an takuna minas sadaqati lakal Tuhan. Seandainya aku tidak khawatir bahwa kurma tersebut adalah sedekah, jadi ini sedekah atau bukan, ada orang ngasih atau enggak gitu, saya aku memakan. Rasul karena tidak ada akad yang orang yang mengatakan memberikan kepadanya, maka jatuhnya sama Rasul dikatakan ini adalah subhat, maka ditinggalkan sama beliau. Ya. Nah, kita ini masih prinsip-prinsip umum. Ya. Jadi kalau prinsip syariat ada beberapa sebab diharamkan yang makanan minuman ini secara umum dulu. Dan nanti kita bahas secara detail. Ya. Jadi sebab diharamkan yang makanan atau minuman ini kajian umumnya dulu. Yang pertama karena berbahaya. Ya. Ya, dalam hadis Ibnu Abbas yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW, la dororo wala birar. Ini kaidah umum ya biasanya. Tidak boleh seorang melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya, tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ini kaidah-kaidah kaitan dengan hal-hal yang berbahaya. Ya. Ya, jadi ini nanti kita bahas lagi. Jadi hal-hal yang sifatnya membahayakan. Ya. Apa saja yang membahayakan? Apa saja yang termasuk kategori membahayakan?
Yang pertama, makan hingga melampaui batas. Ini penting ya. Jadi makan hingga melampaui batas. Itu termasuk hal yang bisa membahayakan. Jelas prinsip dasarnya wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Perintah, satu sisi perintah makan dan minumlah. Ya, ada tapinya wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Surat Al-A'raf ayat ke-31. Jadi ini pertama yang membahayakan karena itu israf itu bahasanya. Jadi hal-hal yang berlebihan apapun itu akhirnya jatuhnya jadi haram. Ya, gitu. Asalnya halal gitu. Tapi ketika dilakukan di konsumsi berlebihan, ujungnya berdampak negatif, membahayakan, maka jadi tidak boleh. Ketika israfnya, ketika berlebihan. Yang kedua, apa saja yang termasuk kategori membahayakan? Yang minum racun. Sesuatu yang membahayakan jelas ya. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Ya, ini kaitan ke orang bunuh diri, kenapa jadi haram? Yang dikonsumsi karena memang akan menyebabkan binasanya diri. Ya, ini jelas larangannya sangat jelas. Ya. Yang ketiga yang termasuk membahayakan apa? Makan atau minum sesuatu yang diketahui bahayanya melalui penelitian, pengalaman atau petunjuk dokter yang terpercaya. Gitu ya. Nah, ini sifatnya mungkin agak personal gitu ya. Satu dan yang lain berbeda. Ya. Kalau kaitan ke penelitian jelas bisa bertanya. Kalau pengalaman ya atau petunjuk dokter satu dan yang lain berbeda. Bagi seseorang yang tidak ada masalah dengan lambungnya, ya makan yang asam, makan yang pedas ya nggak masalah gitu. Tapi bagi orang yang bermasalah lambungnya, maka hal itu jadi jatuh kepada hal yang membahayakan diri. Nah ini sepatutnya ya. Yang kedua, sebab diharamkannya makanan minuman itu karena memabukkan atau merusak akal. Ya. Jelas hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata Rasulullah SAW bersabda, kullu syarabin askara fahuwa haramun. Setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Ya. Jadi di sini termasuk ya yang sejenis dengan itu, ganja, opium, heroin dan sebagainya itu tidak disebutkan memang kalau bahasa kan gitu, nggak disebutkan secara detail ganja, opium, tapi itu termasuk ke dalam hal-hal yang sifatnya askar, ya dia memabukkan. Nanti walaupun nanti tidak saya sebutkan, yang memabukkan itu nanti ada kaidah lain. Kalau sudah memabukkan, haramnya bukan karena dia mabuknya gitu, karena ada kaidah lain, ya sedikit ataupun banyak. Kalau sudah sesuatu termasuk kelompok yang ini, kelompok yang memabukkan merusak akal, ya sedikit ataupun banyak tetap haram. Ya, jadi nggak ada kaitan. Saya kalau nggak mabuk nggak apa-apa dong, nggak jadi alasan ya, karena ada kaidah lain yang menyebutkan kalau sudah dalam kategori memabukkan sedikit ataupun banyak tetap haram. Ya, baik. Yang ketiga yang diharamkan karena najis. Nanti ada bahasan khusus ya. Semua hal yang najis maka haram dimakan. Ya, semua yang najis itu haram dimakan. Air seni manusia, kotoran manusia, ya, wadi, darah haid, kotoran hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Beda ya. Jadi ada kotoran hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, kotorannya adalah najis. Artinya ada kajian bahwa kalau hewan yang halal dimakan dagingnya, itu halal juga kotorannya. Kita nanti ada spesifik itu ya bahasan-bahasan itu. Air liur ya yang makan hewan-hewan yang diharamkan juga sama. Ya bangkai, darah itu kan kaitan dengan najis. Darah yang mengalir. Jadi kaidah penting dalam masa ini semua benda yang najis pasti haram. Kalau benda itu najis secara hukum fikih berarti dia haram. Tetapi ya semua yang haram belum tentu najis. Ya kalau yang najis pasti haram, yang haram belum. Contohnya bangkai, karena dia najis, hukumnya haram. Ya, karena bangkainya. Ya. Sedangkan ganja sendiri haram jelas tadi kan, tapi dia tidak najis. Ya, nanti ini juga masuk. Kenapa terjadi pendapat masalah alkohol seperti nanti di sini ya.
Yang keempat, diharamkan ya makanan minuman karena menjijikan. Ya, menjijikan ini memang sifatnya relatif gitu ya. Tapi ini yang sifatnya kaidah umum dulu. Menjijikan menurut pandangan orang yang lurus fitrahnya. Ya, orang yang lurus fitrahnya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang nanti menyimpang. Ada apa? Yang tidak, bahasanya apa ya? Ya tidak normal. Ya, bagi orang yang lurus fitrahnya kan kotoran hewan, air seni, kutu, hama itu kan jelas sesuatu yang menjijikan. Khabith ya bahasanya. Wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim khabith ya, khaba'is itu jamak dari khabith. Dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka yang buruk-buruk, yang menjijikan. Ini yang umum, masih ada umum ya. Yang kelima, diharamkan makanan minum karena apa? Jelas kalau ini kan bukan beratnya ya, tetapi karena status hukumnya. Kelima, ini karena milik orang lain. Ya, jadi haram bukan karena zatnya, tetapi haram karena status bendawinya. Ya, karena ada larangannya jelas. Ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum ya bainakum bil batil. Wahai orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara-cara yang batil. Ya, ya jelas ini milik orang lain, apapun itu, ya, apapun itu jelas haram dikonsumsi. Ya, jadi ini memang banyak kalau mencerita kehati-hatian pada orang sangat banyak. Ya, kalau jelas milik orang lain. Kasus-kasus ya dulu ketika kita mungkin masih usia remaja ataupun masih kecil belum balik barangkali ya. Ada pohon punya tetangga segala macam, ya, iseng kan. Ya, soalnya jadi milik umum gitu ya, sambil lewat dan lempar gitu. Yang jatuh dimakan bareng. Jelas kalau itu bukan milik kita, harusnya jatuhnya haram. Ya. Baik, ada dua tadi saya sebutkan. Jadi kelompok nanti penjelasan dari yang 5 prinsip dasar tadi, makanan diharamkan itu ada berdasarkan Al-Quran, ada yang berdasarkan Sunnah. Ya. Jadi ada diharamkan berdasarkan Al-Quran, nas-nas Al-Quran, ada yang diharamkan berdasarkan Sunnah. Ya. Yang berdasarkan Al-Quran, salah satunya yang ditulis itu dalam Al-Maidah ayat ketiga. Ya. Hurimat alaikumul maitata wad dama wal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Ya, jadi poin-poin yang ada Al-Maidah ayat 3 ini jelas nanti menjadi sandaran dasar makanan dan minuman yang diharamkan berdasarkan Al-Quran. Ya, dari ayat ini kita lihat ada 5 berarti ini kelompoknya. Ya. Pertama bangkai disebutkan gitu ya. Darah, daging babi, hewan yang disembelih tidak atas nama Allah. Yang kelima, hewan disembelih untuk berhala. Ini agak beda 4 dan 5. Ya. Jadi kalau yang 4 atau yang 4 ini disembelihnya tidak atas nama Allah. Ya, orang memotong tadi tanpa bismillah dan sebagainya ya. Tidak atas nama Allah disembelihnya. Kalau yang kelima, ketika nyembelih memang diperuntukkan atau bukan disembelihan juga ya, pokoknya memang diperuntukkan untuk berhala. Ya, mungkin saja ada juga orang disembelihnya, artinya dia beli ayam gitu di pasar, mungkin disembelihnya halal dengan cara menyebut bismillah, tapi hewan tersebut diperuntukkan untuk sesajen misalnya, maka jatuhnya haramnya kepada kelompok yang kelima. Baik, dari 5 ini, ya nanti ada penjelasan, saya tidak bisa, ada bagian-bagian penjelasan detail di belakang. Yang pertama bangkai, kalau secara definisi gitu, bangkai itu ya, hewan yang ketika disembelih atau ketika mati tidak lewat proses sembelih, ya. Makanya ada rincian di ayat tadi, ya. Bangkai kenapa? Hewan yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam hewan buas, kalau tidak sempat disembelih, itu jatuhnya kepada kelompok yang dianggap bangkai, ya. Kecuali ketika walaupun ketabrak tapi masih hidup gitu. Nah, ukuran hidupnya apa? Darahnya masih mengalir. Ketika disembelih darah masih mengalir, itu dianggap
masih sudah sempat disembelih, bukan bangkai. Gitu ya. Ini penting. Jadi hewan-hewan yang mati tidak lewat proses sembelih itu dalam kelompok bangkai. Kecualinya ada walaupun tidak saya sebutkan. Ya. Untuk bangkai kan kecualinya ada dua yang dibolehkan, dua jenis bangkai yang dibolehkan, dihalalkan itu apa? Ikan dan belalang. Ya, TTS kapan sih? Ya, ini yang penting. Nah, untuk darah tadi ada kata tokannya, darah itu darah mengalir. Ya. Bisa ikut mana? Jadi ada darah yang menempel kan sudah orang misalnya mau masak daging ayam gitu. Lalu kan ada darah-darah yang kadang-kadang masih menempel. Udah dibersihkan masih menempel di daging. Ya, sebagian besar ulama menyatakan itu adalah halal, dibolehkan kalau darah itu bukan bagian darah yang mengalir ketika disembelih, tertinggal di daging, sudah dibersihkan masih ada penempel, itu tidak masuk dalam kelompok ini. Yang ketiga, daging babi sudah sepakat. Jumhur ulama sepakat semua daging babi, walaupun disebutnya daging babi, tapi ulama menyebutkan seluruh bagian dari babi itu betul-betul kukunya, kulitnya, apapun itu sebenarnya haram. Jadi ya, nah dari sini banyak mungkin kaitan-kaitan dengan masalah obat-obatan segala macam vaksin. Nah, ini ya nanti rangkaiannya jadi panjang kalau dari masalah babi. Ya, yang keempat tadi hewan yang disembelih tidak atas nama Allah. Ya, disembelih tidak atas nama Allah. Ya, walaupun nanti dalam beberapa dikecualikan sembelihan dari ahli kitab, ya di zaman Rasulullah ahli kitab yang memang walaupun dia belum masuk Islam tetapi dia masih mengenal asma Allah, nama Allah ini mereka kenal, sehingga ketika menyembelih ya diperkirakan mereka kalau masih ahli kitab yang murni gitu, disembelihnya masih atas nama Allah. Ya, yang kelima tadi hewan sembelih untuk berhala. Jadi kalau ada sesajen gitu bagaimanapun ya itu jelas hukumnya haram. Seluruh sajian di sesajen itu haram. Ya, nggak berlaku hukum mubadzir di situ. Kalau sudah haram nggak ada berlaku hukum mubadzir. Ya, jadi kalau ada sesembahan berhala nggak berlaku hukum mubadzir, kan sayang gitu kan. Kalau udah haram tidak berlaku hukum mubadzir. Itu yang berdasarkan Al-Quran. Ya, nanti kita bahas. Nah, yang lainnya nanti ada 5 kelompok juga yang berdasarkan haram atau nanti lebih ya. Haram berdasarkan sunnah. Jadi kalau kita lihat dari patokan dari Al-Quran, ya kan di sana jelas gitu, anjing nggak masuk, kucing nggak masuk. Tetapi ada lagi yang berdasarkan sunnah Rasulullah. Jadi sunnah berarti dari hadis-hadis Rasulullah. Yang pertama yang menjadi patokan adalah hewan yang memiliki taring untuk memangsa. Jadi hewan buas ini, ya, hewan buas. Setiap hewan memiliki taring untuk memangsa, maka ia haram untuk dimakan karena dia hewan buas. Ya, ini pendapat jumhur ulama, ya, mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Misalnya, ya jelas ya, singa, serigala, harimau, macan, anjing, kucing, keharamannya berdasarkan hadis. Ya, jadi ini diperjelas ya. Karena Rasul bersabda di hadis riwayat Muslim, kullu dzi nabi. Jadi setiap yang hewan yang bertaring minas sibai dari hewan buas ya, fa'akalhu haram. Memakannya adalah haram. Ya, ini jelas ini hadisnya tidak dipertentangkan ya. Baik, yang kedua kelompok burung ya. Burung yang bercakar, burung, tapi ya burung buas juga berarti burung pemangsa. Ya, jumhur ulama Malikiyah berpendapat setiap burung yang bercakar, cakarnya digunakan untuk memangsa, maka haram. Kecuali cakarnya digunakan untuk ya seperti ayam lah punya cakar juga, ya, tapi dia untuk mengais-ngais makanan, gitu, bukan untuk memangsa. Seperti burung elang misalnya, gitu ya. Rasulullah SAW melarang ya memakan setiap hewan yang buas dan bertaring, dan melarang setiap burung yang mempunyai kaki dan kaki penerkam. Ya, itu beberapa pokoknya. Ya, yang ketiga makanan yang diharamkan berdasarkan sunnah, hewan yang diperintahkan syariat untuk dibunuh.
Ya ada beberapa hewan yang secara syariat memang kalau ketemu harus dibunuh gitu ya. Kalajengking, burung elang, tadi burung gagak, tikus, termasuk tikus tuh. Ya, kan tikus seperti kalau dari kelompok Atidat ini nggak masuk ya, tapi dia termasuk hewan yang diperintahkan untuk anjing galak, anjing galak. Jadi beda dengan anjing apa, kalau karena ini penyebabnya gitu ya, tokek, cicak, ular dan sebagainya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan memang harus dibunuh, gitu ya. Nah, salah satu hadisnya dari Muttafaqun alaih, ya, khamsun minad dawab, ya, 5 ya, hewan yang ya, dianggap jahat gitu, kulluhunna fasikun, dianggap ya, jahat, yuktalna fil haram, ya, eh, jadi kita ya bahasa karena boleh dibunuh gitu ya, di tanah haram. Jadi yang eh, boleh dibunuh walaupun di tanah haram. Ya, kan salah satu larangan di tanah haram adalah membunuh hewan. Tetapi ada hewan-hewan yang dibolehkan walaupun ada di tanah haram. Apa? Ya, kalajengking, ya burung elang, burung gagak, tikus dan anjing galak tadi. Nanti mama butuh penjelasan lanjut ya. Ya. Hadis lain ya, masih bahasan yang tadi ya. Anna Rasulullah SAW ya amara biqatli wazagu, ya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh tokek atau cicak. Tapi apa alasan-alasan syariatnya memang jadi panjang memang. Tapi ini dalil-dalilnya kita sebutkan. Ya. Dan disebutkan secara khusus dalam Majmu' Fatwanya Ibnu Taimiyah, makan daging ular dan kalajengking adalah haram menurut ijma' kaum muslimin. Ya, ini penjelasan-penjelasan yang sangat tegas gitu ya dalam beberapa hal. Ya. Nah, kemudian yang keempat yang diharamkan berdasarkan sunnah, hewan yang sebaliknya, kalau tadi kan disuruh ini dilarang untuk dibunuh. Juga akhirnya karena dilarang dibunuh maka diharamkan juga untuk mengkonsumsinya. Maksudnya semut, lebah, burung hudhud, burung surat ini sendiri burung pipit. Ya. Jadi katak itu kepengharaman katak itu bukan karena dia di dua alam ya. Nanti ada penjelasan khusus ya. Tapi katak termasuk hewan yang ada salah satu hadis yang menyebutkan dia dilarang untuk dibunuh dan beberapa hal. Ya, karena ada hadis Rasulullah SAW melarang membunuh 4 macam hewan: semut, lebah, burung hudhud dan burung surat, jadi burung yang sejenis burung pipit. Ya. Yang kelima, ya jalalah. Jadi jalalah itu hewan yang sebagian besar hidupnya makanannya najis, dari kotoran gitu. Ya, Rasulullah SAW melarang memakan jalal dan meminum susu. Jadi ada di peternakan itu yang sengaja. Jadi kan kalau babi jelas memang di tempat kotor. Ini kambing, unta bahkan dia masuk unta, tapi memang sengaja karena nggak ada rumput atau apa, di ternaknya justru di tempat-tempat yang kotor gitu. Jadi makanannya makanan yang najis tadi. Termasuk kalau di kita lele lah barangkali ya. Lele, makanan yang kalau ketika lele di ternaknya di tempat yang najis, ya, jelas-jelas najis. Ya, di kotoran di mana septic tank gitu ya, model-model seperti itu, maka dia termasuk jalan. Ya. Ya. Nah, apabila jalalah ini, nah ini gimana caranya? Ya, ada caranya agar jalalah yang tadinya haram itu menjadi halal. Apa dikarantina dulu. Jadi yang setelah diambil itu boleh dikarantina selama 3 hari, tidak diberi makan jadi dibersihkan gitu ya. Yang biasa makannya najis lalu dikarantina minimal selama 3 hari sehingga bekas najisnya hilang gitu ya kaitannya. Jadi boleh tuh asal betul-betul nanti dikarantina. Jadi dibersihkan dulu. Ya.
Ya. Jadi ayam yang biasa makan dari yang najis itu biasa aja. Di karantina di selama 3 hari di tempat yang bersih. Gitu. Begitu pula ikan. Gitu. Akhirnya jadi dibolehkan. Ya. Kalau ayam, ikan bisa 3 hari. Tapi kalau kambing, ya butuh 7 hari ininya di karantina. Sapi unta bahkan lebih lagi ya sampai 40 hari. Gitu. Itu prinsip-prinsip syariat seperti itu. Gitu ya. Selain hal-hal pokok tadi, ada beberapa catatan. Nah, ini beberapa catatan ini kaitannya dengan ya, keseharian kita. Ya, catatan yang pertama, apabila seorang muslim yang berkunjung kepada saudaranya, lalu disuguhi makanan, hendaklah dia memakannya tanpa bertanya. Kalau yakin dia saudaranya muslim, ya, saudaranya juga muslim. Ya, kalau disuguhi sesuatu apalagi kaitannya dengan daging, maka hendaknya memakan tanpa bertanya tentang makanan tersebut karena ini termasuk hal yang wulu berlebih-lebihan. Ya, termasuk ini pendapat Syekh ya, Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri. Jadi memang ya kita disajikan kan kita nggak perlu tanya ini dagingnya dari mana ya halal atau disembelih atau enggak ya. Yang penting ketika makannya Bismillah gitu. Kalau jenisnya adalah halal kita pastikan ini sesuatu yang halal. Ya. Jadi kalau sampai detail betul termasuk di pasar ya kita bisa melihat gitu kan memang membedakan ada beberapa tips gitu ya membedakan ayam misalnya yang tiren dengan ayam yang memang disembelih memang juga harus punya ilmunya ya ikan dan sebagainya yang memang mungkin berbahaya. Tapi kalau sudah kelihatannya ada masalah tidak perlu kita telusuri juga ini ayam siapa yang motong atau motongnya di mana tidak perlu berlebihan seperti itu. Ya. Nah, catatan yang kedua, obat bius dan segala hal yang dapat menghilangkan akal boleh digunakan ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak darurat. Ya, buat operasi misalnya. Misalnya ketika digunakan untuk operasi pembedahan. Kayak tadi obat bius itu pada prinsip dasarnya kan nggak boleh karena menghilangkan akal. Tapi dalam kondisi-kondisi darurat nggak ada alternatif lain, jadi dibolehkan. Itu pendapat ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Nawawi yang Imam Syafi'i ya. Ya. Catatan yang ketiga ya, tidak dibolehkan berobat dengan khamar. Kalau satu yang berobat gitu, khamar apapun alasannya. Ya. Jadi ada sahabat bertanya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khamar yang dijadikan obat maka beliau bersabda innahu laisa bidawain walakinnahu daun. Sesungguhnya itu bukanlah obat. Jelas khamar tapi adalah penyakit. Nggak bisa jadi obat. Ya, jadi nggak ada alasan gitu. Khamar dijadikan obat. Nah, ini makanya nanti ini berkaitan dengan obat dan makanan atau ya kaitan BPOM itu ya. Beberapa misalnya obat yang jelas-jelas mengandung narkotik alkohol jadi perdebatan nanti. Ya, seberapa persen bisa ditolerir dan sebagainya itu memang yang jadi perbedaan pendapat para ulama. Ya. Kenapa ada dalil umumnya? Hadis lain menyebutkan bahwa innallaha lam yaj'al syifa'akum fima harrama 'alaikum. Ini dalil umum. Allah tidak menjadikan obat kesembuhan dari apa yang Allah haramkan kepada kami. Ya, ini dalil umum yang beberapa catatan penting. Ya. Nah, tadi yang penjelasannya tadi ya, catatan lain sisa darah yang menempel pada daging, tulang atau leher hewan yang telah disembelih secara syar'i, disembelihnya syar'i yang penting. Hukumnya adalah halal. Ya. Hukumnya pendapat yang benar bahwa darah yang diharamkan Allah adalah darah yang mengalir. Ketika disembelih darahnya mengalir. Kan orang-orang dan model orang Arab dulu kita juga ada yang ketika kecil suka gitu ya, harus kan ketika disembelih ayam dari ditampung dijadikan makanan. Ya. Adapun sisa darah yang menempel pada daging yang sudah dibersihkan masih nempel gitu, maka tidak ada satupun di kalangan ulama yang mengharamkan. Ya, jadi asal sudah kita ikhtiar membersihkan, sebisa mungkin membersihkan. Ya. Nah, prinsip lain yang penting, catatan lain tentang halalan thayyiban. Ya.
Jadi ayat yang nanti yang jadi tema kita kan ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, yang disuruh manusia. Kulu mimma fil ardi, makanlah kalian apa-apa yang ada di bumi dengan prinsip dasar halalan thayyiban. Halal dan baik. Kita lihat ya, prinsip halal. Jadi dua kan ada halalan thayyiban. Halal itu apa? Secara definisi, halal itu perkara dalam hal perkara makanan maupun barang konsumsi lainnya, ya menurut kamus ya Jamal Wasit adalah barang yang tidak haram, mengkonsumsinya tidak dilarang agama. Ya, jelas ini ya. Kalau ini kan kebalikan haram. Setidaknya keharaman bisa dibagi menjadi dua aspek. Ini penting nih. Pertama, haram secara zat tadi yang sudah kita bahas. Atau secara materi yang telah dinyatakan haram oleh syariat. Ya, tadi poin-poin tadi babi, bangkai, darah, dan hal lain disebutkan sudah. Jadi haramnya bisa karena zatnya. Yang kedua, zatnya halal, tetapi apa? Haram karena alasan kedua. Haram bukan zatnya, tetapi apa? Dari cara membelinya, memperolehnya, atau mengolah barang tersebut. Jelas ya tadi ya. Jadi zatnya halal, tetapi ternyata cara mendapatkan haram. Ya, jelas ini kita sama-sama perhatikan. Yang kedua, kata-kata thayyiban. Kata-kata thayyib itu bisa bahasa kan artinya. Ya, walaupun banyak nih perbedaan pendapat tentang kata-kata thayyib, tapi saya nukilkan ya dua pendapat saja. Jadi Imam Nujarir At-Tabari menyebutkan dalam karyanya bahwa yang dimaksud thayyiban adalah suci, tidak najis dan tidak haram. Jadi kalau kata-kata halalan thayyiban itu memperjelas, mempertegas kata-kata halalnya tersebut. Ini pemahaman yang pertama. Nah, sedangkan yang masyhur ini tafsir Ibnu Katsir menyebutkan ya kata-kata thayyiban itu ya adalah ya musatofan fi nafsi, sesuatu yang baik, jadi fi nafsi ghairi dar ya lil abdan wala lil aqwal, sesuatu yang baik itu apa? Yang tidak membahayakan baik pada badannya, tubuhnya, ataupun dalam pengaruh terhadap akal. Ya, tadi thayyiban itu ya sesuatu halal tapi tidak thayyib, bisa jadi karena membahayakan tubuh dan pikiran. Ya, ini beberapa hal yang kaitan dengan thayyiban. Nah, disinilah nanti beberapa perbedaan pendapat kenapa atau yang sangat terkenal lah masalah pro dan kontra masalah rokok misalnya. Ya, rokok itu kalau dipandang pada sisi kan dua sisi, halal atau thayyib. Ya, kalau halal berarti kan halal atau haram gitu kan secara saklek gitu. Secara zatnya si tembakaunya kan halal. Gitu ya. Tapi karena tapi apa pandangannya apakah thayyib atau tidak itu ada hal yang lain. Kenapa? Karena walaupun jangka panjang ya tidak thayyib. Kenapa? Karena memang bisa membahayakan tubuh dan pikiran dalam masa yang cukup panjang. Ya. Ini nanti beberapa perbedaan pendapat, beberapa poin tertentu. Atau ya, pokoknya ini banyak ini halal, tetapi tadi berbahaya bagi tubuh. Makanan-makanan tertentu bagi orang tertentu. Ya, tadi yang asam misalnya, yang pedas bagi orang-orang yang bermasalah dengan perut, dengan lambungnya, ya halal. Makanan tersebut halal, rujak halal, gitu ya. Sambal halal, tetapi bisa jadi tidak thayyib bagi seseorang yang bermasalah dengan pencernaan. Ya. Nah, dua prinsip ini halal dan thayyiban ini harus kita pegang. Ya. Nah, ini mungkin masih secara umum sebetulnya ya hal-hal pokok ya, tapi semuanya memang masih dalam ya para ulama pun berpendapat dalam banyak hal gitu ya masalah prinsip-prinsip. Tapi ini prinsip umum yang harus kita pegang sehingga kita tidak ragu dalam beberapa hal. Kembali kepada Ustaz. Kalau ada hal makanan yang meragukan, ini masuk ke subhat tinggalkan. Saya sebetulnya lebih mudah. Jadi ini poin penting. Allah a'lam bishawab. Allah yang lebih paham, yang lebih tahu tentang mana yang benar. Ya, nah ini beberapa poinnya. Mudah-mudahan
dari poin-poin pokok ini, kan sekalian, ya nanti kita bisa mengambil banyak ibarat, banyak pelajaran bahwa Islam itu agama yang samil wa kamil. Islam itu yang ya menyeluruh dan sempurna. Jadi termasuk hal-hal masalah. Bagi masalah makan itu menjadi sebuah perhatian yang sangat penting ya untuk kita perhatikan. Malam. Jadi ini pengantar awal, mudah-mudahan nanti di apa ini sesi-sesi berikutnya kita bisa nanti bisa lebih perdalam insya Allah.